Ya, pada video bagian kedua Power Automate ini berarti kita telah memiliki dua buah form berisi pretest dan posttest, kemudian sebuah file Excel berisi analisis dan jawaban pretest dan posttest yang tersimpan dalam OneDrive kita. Kebetulan tadi tersimpannya ada di OneDrive yang tidak dalam folder, ingat-ingat saja dengan nama database jawaban 1. Nah, untuk merangkum file-file ini, kita akan menggunakan sebuah program yang bernama Power Automate. Langkah pertama adalah membuka office.com. Kemudian kita mencari, kalau tidak ada, buka aplikasi, tuliskan Power Automate. Kita pilih. Ini tutup. Nah, ini adalah tampilan awal Power Automate. Nah, kita pilih buat Power Automate ini. Kita akan membuatnya. Pilih yang pertama adalah yang sebelah kiri atas, alur cloud otomatis. Gunakan buat nama alur, misalkan ya namanya terserah sih. Kan pretest, terserah panjenengan nanti, pretest posttest. Kan. Kemudian pilih triggernya, pemicunya. Kebetulan kita tadi menggunakan formulir, berarti kita ketika tanggapan baru dikirim, ini adalah sebagai trigger alias pemajunya. Ketika tanggapan baru dikirim, berarti kalau gitu formulir mana yang jadi triggernya, yaitu trigger yang kita gunakan adalah posttest, karena jika telah melaksanakan posttest maka pekerjaan siswa selesai, jadi otomatis posttest inilah yang akan kita gunakan sebagai trigger. Seperti itu. Kita pilih formnya tadi, kita cari form berisi pretest. Kita tulis, kalau susahan mencari kita tuliskan aja posttest. Nah, setelah selesai baru kita membuat langkah baru. Artinya yang pertama ini adalah trigger atau pemicunya. Setelah pemicu terpenuhi maka kita pilih lanjutan dari alurnya, yaitu tuliskan, kalau bahasa Indonesia ya, dapatkan detail. Kita cari di sini, cari yang namanya dapatkan detail tanggapan dari Microsoft Form yang diisi. Jadi kita cari Microsoft Form. Tidak ketemu. Nah ini, dapatkan detail tanggapan. Kita pilih, ID formulirnya adalah formulir yang pertama, berarti pretest. Pretest balok kubus. Kemudian ID responnya adalah cari di konten dinamis, yaitu ID respon. Hal yang sama dilakukan. Ini adalah mencari detail tanggapan. Ini untuk form pertama, yang kedua adalah form kedua. Tuliskan juga, dapatkan detail tanggapan. Kita cari dalam bentuk Microsoft Form, hati-hati. Gambarnya form F di sini. Kita isikan formulir yang kedua, yaitu posttest. Kita tuliskan posttest balok kubus. ID responnya seperti tadi juga, ambil konten dinamis, jangan ekspresi ya, tapi konten dinamis, pilihkan ID respon. Oke, ini adalah langkah ketiga. Kemudian langkah keempat adalah kita ingin mencari profil pengguna. Tuliskan di sini. Kalau yang pertama ini get detail ya, kalau bahasa Inggrisnya. Tapi yang kedua adalah di sini adalah dapatkan profil pengguna.
pengguna. Nah, untuk yang ini, kalau yang di sini tadi semua form, Microsoft Form, yang di sini adalah Microsoft Office 365 karena kita ingin mencari detail penggunanya siapa. Jadi harus melihat di Office 365-nya, 365-nya. Kita cari warnanya merah. Nah, berarti apa? Dapatkan profil pengguna. Kita cari di sini. Dapatkan profil pengguna. Nah, dapatkan profil pengguna. Kita cari di sini. Nah, di sini ada pilihan pengguna UPN, ya. Kita cari di sana adalah respon email, ya. Konten dinamisnya adalah respon email, responder email. Nah, seperti ini. Artinya dari 3 awal adalah ini adalah sebagai trigger, yaitu pengerjaan siswa untuk post-test, kemudian mencari informasi tentang detail tanggapannya, ya, di yang ini form pertama, ini form kedua, kemudian mencari informasi penggunanya siapa, ya, emailnya apa gitu ya. Langkah kelima adalah kita pada database ini akan ditambahkan sebuah baris informasi. Jadi kita cari di Power Automate ini, langkah barunya adalah add row into table. Kebetulan di sini bahasanya bahasa Inggris. Add a row into table. Ya, kita pilihkan sini. Lokasinya adalah di OneDrive Business Panjenengan, OneDrive for Business. Kemudian library-nya adalah OneDrive. Kemudian filenya, nah ini adalah posisi file kita, yaitu database jawaban. Kita cari. Nah ini filenya tadi, ya, ada di luar karena tadi tidak saya masukkan ke folder database jawaban. Kemudian kita cari, karena tadi tabel kita sudah kita format sebagai S table, jadi nanti ini dianggap sebagai namanya adalah, kita lihat di sini, sebagai tabel 1, ya. Kita pilih tabelnya adalah tabel 1. Nah, nanti akan ada beberapa, kita lihat beberapa isiannya ini sesuai dengan yang kita tulis di tabel 1, kolom-kolomnya. Nah, ini masuk. Jadi yang akan menjadi inputnya adalah pertama adalah nama siswa, email siswa, jawaban pretest nomor 1, 2. Kalau yang ini otomatis by system, kita yang buat. Kemudian jawaban post test 1, 2. Berarti yang kita masukkan adalah 1 nama siswa, email, soal nomor 1, 2 post pretest, dan 1, 2 post test. Kita masukkan. Untuk nama siswa kita bisa mengambil dari tabel, ya, konten dinamis. Kita cari nama pengguna, nama tampilan. Kemudian emailnya adalah, kita lihat dari sini adalah respon email. Kita gunakan konten dinamisnya adalah yang di form. Kemudian pretestnya kita masukkan adalah, karena pretest berarti kita lihat tanggapan di pretest. Kita cari ini form tanggapan 2. Kita pastikan kita lihat pretest ini soalnya apa, berapa banyak sisi. Ini adalah soal pertama. Kita cari di sini berapa banyak sisi balok. Kita ambil yang pretest nomor 1. Pretest nomor 2 kita lihat soalnya. Oh, sebutkan kubus dengan sebuah kubus. Kita cari ke bawah, sebuah kubus. Nah, berarti jawaban siswanya nanti masuk ke sini. Yang ini dilewati karena ini adalah analisisnya termasuk totalnya. Baru kita masukkan jawabannya di post test 1. Kita lihat di post test 1. Soal pertama adalah berapa volume. Kita masukkan. Kita cari berapa volume. Nah, kemudian di soal nomor 2 tadi adalah di post test, kita cocokkan bentuk permukaan. Oke. Kita cari. Intinya kita adalah mengepaskan antara soal dan jawaban,
intinya jawabannya di mana gitu. Nah, kemudian yang ini adalah sudah dibiarkan saja karena ini by system. Jadi kita simpan saja. Nah, ini adalah penggunaan add arrow. Atur, ini bisa ada hijau berarti masih bisa lanjut ya. Setelah kita memasukkan intinya di database ini tadi baru memasukkan data respondennya ke sini. Baru setelah itu kita gunakan data tersebut yang namanya adalah menggunakan get arrow. Tuliskan di sini. Get arrow. Cari tulisan Microsoft Office Excel ya. Get arrow. Artinya barisnya akan kita carikan. Lokasinya di mana seperti tadi, OneDrive Business. Kemudian library-nya adalah OneDrive. Filenya adalah file yang tadi. Mohon maaf. Database jawaban. Kemudian tabelnya adalah tabel 1. Kolom key-nya adalah email siswa. Kita cari. Karena tombol di ini adalah ada email siswa, berarti itu adalah yang jadi key-nya ya. Key column email siswa. Kemudian untuk key value bersama ya. Karena ini email siswa berarti ini adalah email respon. Kita cari konten dinamis. Cari yang pertama kali terlihat. Nah, responden email. Nah, seperti ini. Ini adalah mengambil datanya, get arrow. Kita lanjutkan lagi. Yaitu yang terakhir adalah setelah mengambil pertama menambahkan datanya, kemudian datanya kita gunakan, baru data ini kita olah dalam sebuah email karena tujuan kita adalah hasil dalam email. Maka kita buka cari yang namanya kirim email menggunakan Microsoft Outlook. Kirim email. Nanti lengkapnya ada videonya ya. Kirim email itu. Nah ini kirim itu. Kepadanya siapa? Kita isikan kepadanya adalah menggunakan konten dinamis, tambah konten dinamis di sini. Cari responden email aja. Nah, kemudian subjeknya adalah hasil melihat, menonton ya, mengamati video pembelajaran Ananda. Kita sebutkan aja, kita sebutkan namanya. Nah, berarti nanti setiap email judulnya berubah-ubah. Hasil mengamati video pembelajaran Ananda, misalkan ABC siapa, ya. Baru kita isikan isinya. Ananda, kita sebutkan namanya, konten dinamisnya, Ananda titik-titik telah mengikuti pretest dan post telah mengikuti, ini judulnya aja, pengamatan video pembelajaran balok dan kubus. Hasilnya kita tuliskan pretest. Soal 1, soal 2, total pretest. Nah, ini isi emailnya. Nah, soal 1 soal 1 kita lihat. Soal 1 tadi kan menggunakan analisisnya di sini, berarti pakai depannya N. Kita pilihkan di OneDrive kita. Konten dinamis N pre 1. Kemudian soal pretest 2 berarti N pretest 2. Kemudian totalnya adalah T pretest. Untuk yang kedua, post test. Untuk kalimat ini kami persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk sesuai dengan kreativitasnya.
soal 2, kemudian total post test. Sama seperti tadi kita masukkan nilai dari post test, jadi pakai N. Post test 1, N post test 2. Dan ini adalah totalnya, N post test. Nah, jangan lupa terima kasih. Jadi setelah siswa mengerjakan, kemudian pada form kedua setelah dikerjakan akan memicu alur ini. Sistem akan mencari detail tanggapannya dari form 1, kemudian sistem akan membaca siapa yang mengerjakan, kemudian data-data yang masuk akan dimasukkan ke dalam sebuah database jawaban pada sebuah file Excel. Kemudian setelah masuk ke file Excel ini, datanya diambil menggunakan get arrow. Nah, data yang diambil inilah yang akan ditaruh pada email yang akan dijawab seperti ini. Setelah kita membuat ini, kita cek, simpan dahulu alur ini. Setelah disimpan, pemeriksa alur bagaimana hasilnya. Kesalahannya 0, jadi kemungkinan ini bisa sudah siap untuk diuji. Caranya, uji jawaban ini secara manual. Oke, silakan klik uji, kemudian di sini Bapak Ibu bisa minta bantuan teman untuk mengeceknya, karena nanti bantuan pengecekan teman ini juga dinilai, karena ada unsur penilaian juga, yaitu antar teman mengecek alur temannya yang lain. Misalkan karena saya sudah punya ada 11 responden, ini semua akan saya hapus semua. Yang kemarin Bapak Ibu kerjakan. Nah, oke. Kemudian begitu juga untuk post test 2. Semua respondennya ini saya hapus semua. Tapi kemarin kunci jawabannya saya berikan dahulu. Ini kemarin B, kemudian yang post test nomor 2 itu pertanyaannya adalah, jawabannya adalah D. Jadi D dan C. Ini kunci jawabannya. Kita coba menggunakan email saya. Jadi saya akan mencoba mengerjakan pretestnya kembali. Kita pratinjau. Ini kita cek sendiri ya, belum menggunakan teman kita. Saya buat benar semua yang pretestnya, kemudian post testnya saya salahkan, misalkan jawabannya. Mohon maaf, ini harus pratinjau dahulu. Ini oke, kita masukkan nama Anggur. Kemudian bisa dibuat salah, yang ini jawabannya kita kirim. Nah, maka karena kita telah mengerjakan post test, otomatis sistem akan masuk ke sini. Kita tunggu berapa saat lagi akan muncul jika berhasil. Ya. Kok belum keluar? Belum keluar. Kita cek dahulu. Ternyata tanggapannya di sini alur Anda berhasil dijalankan. Artinya harusnya di sini sudah masuk line. Don't show again. Jawabannya sudah masuk. Ini adalah pekerjaan saya. Nah, ini yang sering terjadi adalah pada soal yang ini, rumus yang ini, ya. Karena setiap ada tambahan jawaban responden, maka akan menambahkan satu baris, maka rumus sumnya ini yang tadi harusnya ke atas berubah menjadi ikut bergeser juga. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi ini harus kita perbaiki ke atas. Nah, kalau yang lainnya insya Allah nggak ada masalah. Jadi kita harus memperbaiki yang keluar tanda panah. Nah, gitu juga ini harusnya kan kosong, jadi harus kita perbaiki sumnya. Nah, ini adalah sering jadi permasalahan. Kita cek lagi yang di sini. Nah, jadi Bapak Ibu memang harus saling membantu antar satu dengan yang lain untuk mengecek alur. Seperti itu. Dari hasil ini
Berarti alur kita sudah bisa diuji ke teman kita. Seperti itu. Mungkin ini video yang agak panjang. Terima kasih.